Gajah liar kembali memasuki perkampungan warga di Kecamatan Pintu Rimbing. Seorang balita di Kabupaten Bogor terluka usai diserang monyet liar yang masuk. Konflik satwa liar antara gajah dan manusia di Kabupaten Lampung Barat tidak kunjung usai dan masih sering terjadi. Konflik yang terjadi dengan manusia dan satwa sudah sering terjadi. Pemberitaan mengenai konflik antara manusia dan satwa bukanlah hal yang asing bagi kita. Berita mengenai harimau yang masuk kebun, gajah yang merusak lahan, ataupun monyet yang memasuki pemukiman warga sudah sering terpampang banyak pada media massa. Konflik yang terjadi antara satwa dan manusia selalu menimbulkan suatu kerugian. Terkadang manusia tidak segan untuk membunuh satwa tersebut dengan dalih menjaga lingkungan. Sebenarnya, siapa yang salah? Satwa yang masuk lingkungan manusia, atau manusia yang mengusik lingkungan satwa sehingga terjadi konflik? Media massa merupakan salah satu alat komunikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam memberikan informasi tersebut, media massa haruslah memberikan informasi yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Salah satu fungsi media massa adalah memberikan penafsiran atau komentar mengenai suatu peristiwa yang diberitakan. Maka dari itu, media massa memiliki peran penting dalam mengkonstruksi realitas yang muncul dalam masyarakat. Dari konstruksi tersebut, akan menimbulkan pemahaman dan penafsiran bagi audiens. Salah satunya adalah framing konflik antara manusia dengan satwa. Informasi selanjutnya, pemirsa, 5 bocah di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah diserang seekor kerang liar. Berita dengan judul meresahkan warga, harimau Sumatera ditangkap, atau kawanan gajah merusak lahan petani acap kali ditulis. Pemilihan kata-kata ini seolah-olah menyiratkan bahwa manusia merupakan korban yang paling dirugikan. Padahal di sisi lain, manusia menyumbang penyebab terbesar mengapa peristiwa tersebut terjadi, mulai dari alih fungsi lahan, maraknya perburuan, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang semakin membuat tempat tinggal satwa menyusut. Pemberitaan yang ada tersebut selalu membebankan kesalahan pada hewan, mengubah persepsi audiens tentang alam, dan terlalu berfokus dalam membangun suasana dramatis dibanding menampilkan agenda pencegahan. Petugas terpaksa harus berlarian mengejar 2 monyet yang terkena tembakan bius. Terduga ternyata obat bius tak cukup ampuh membuat monyet ini bisa ditangkap. Berita mengenai konflik antara satwa dan manusia yang selalu menyalahkan satwa dalam terjadinya konflik perlu untuk diminimalisir. Media massa harus dapat melihat atau mengamati konflik antara satwa dan manusia yang terjadi dengan teliti, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan dari timbulnya konflik tersebut. Hal ini tentu membuka kesadaran masyarakat mengenai batasan-batasan yang ada bahwa harus bisa hidup berdampingan dengan satwa tanpa terjadinya konflik. BKSDA dan Dinas Kehutanan memantau dari dekat serangan monyet liar di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Sumeneb, Jawa Timur. Petugas memastikan serangan monyet liar terjadi akibat rusaknya hutan di wilayah Bukit Basoka. Media massa melakukan bingkai tematik terhadap berita yang akan dipublikasikan, yaitu dengan fokus analisis penyebab masalah, bukan dengan bingkai episodik dengan fokus permasalahan tunggal. Jadikan hewan sebagai topik dan sumber berita. Misalnya, dedikasikan waktu dan ruang untuk meliput interaksi positif antara manusia dengan satwa. Liputan yang konsisten menunjukkan bahwa hewan adalah subjek yang penting dan menarik untuk diperhatikan. Model pemberitaan ini harus menghadirkan isu-isu hewan dan ekologi, tidak hanya dari perspektif ilmiah atau ekonomi, melainkan juga dari perspektif sosial, psikologis, etika, hingga politik. Harapannya media massa dapat menghindari bias, dapat dengan menghindari mendefinisikan binatang semata-mata sebagai ancaman, hama, atau objek hiburan dan penelitian belaka. Media massa dapat mengakomodasi organisasi yang vokal mengadvokasi hewan. Contohnya seperti pembunuhan massal sapi akibat wabah, sebut saja tidak hanya harus diliput dari perspektif agribisnis dan regulator pemerintah, karena itu hanya semata sebagai kerugian ekonomi atau masalah kesehatan masyarakat. Akan tetapi juga dari perspektif kelompok advokasi hewan tersebut.